Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang ada di Facebook dan di Makassar. Apa kabarnya? Ya, alhamdulillah hari ini saya bersama dengan tamu spesial saya, ya, dengan Mr. Anharu Haris, ya. Beliau adalah salah satu coach saya juga, ya. Saya pernah mengikuti beberapa training beliau, ya, dan masya Allah ini sangat membantu saya di bidang bisnis, gitu. Nah, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Kita kayaknya habis konser nih, ya. Suaranya agak-agak serak-serak basah, ya. Ya seperti itu lah. Jadi training sering konser setiap hari ya. Iya, gitu. Jadi terima kasih nih waktunya ya, Mr. Anhar sudah hadir di acara Bisa Banget ya, bincang santai bareng entrepreneur. Dan ini edisi pertama loh, Mister. Wah, Masya Allah ya. Jadi kita jadi artis dulu nih selama 30 hari 30 menit ke depan ya. Boleh. Iya. Dan memang kita bikin konsepnya nih, jadi kayak sharing on the road ya. Jadi biar bervariasi ya, Mister ya. Keren. Masya Allah ini. Ada Deng Faki. Ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum Deng Faki. Iya, halo Deng Faki. Nah, Deng Faki nanti kayaknya bisa juga kita ajak ini. Boleh. Iya. Jadi teman-teman, Bisa Banget ini adalah sebenarnya konsep ya, konsep untuk kita bisa sharing kepada teman-teman yang ada di Makassar dan di dunia maya lah, di Facebook terutama. Jadi konsepnya gini, Coach. Kan kita tahu nih, Makassar ini punya banyak potensi-potensi ya, lokal heroes kalau saya bilang. Betul. Para pebisnis yang handal. Nah, tapi terkadang kita hanya bisa ketemu lewat training tertentu ya. Tulisan-tulisan pun ya mungkin masih banyak ya teman-teman yang punya PR untuk bisa menuangkan idenya dalam sebentuk tulisan ya. Betul. Nah, tapi acara Bisa Banget ini kedepannya insya Allah mungkin akan bisa membuat live interaction juga dengan pematerinya langsung ya, yang memang ahli di bidangnya, supaya masyarakat Makassar ini bisa terinspirasi untuk membuat bisnis sendiri mungkin, atau mengembangkan bisnisnya, atau untuk pindah kuadran lah kalau saya bilang gitu. Nah, Mr. Anhar, boleh nggak sedikit memperkenalkan diri kepada teman-teman, backgroundnya apa, dan sekarang apa kesibukannya sehari-hari? Sip. Saya salam dulu Ibu Nahira Arpa. Ini dari Malaysia nih? Dari Malaysia. Dari Malaysia. Saya juga kebetulan berteman sama dia di WA. Oh, Masya Allah. Sama di Facebook. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Saya Mr. Anhar. Aktivitas sehari-hari sebenarnya jalan-jalan, makan-makan, santai-santai bersama keluarga. Nanti kalau Jumat Sabtu Minggu biasanya bawa training. Training yang paling sering kami adakan ya di bidang hipnosis ya. Jadi kalau Anda setelah melihat video ini Anda tertidur, ya itu mungkin kerja. Wah, jangan, saya jangan sampai tertidur. Sambil nyetir soalnya. Oke. Terus. Hipnosis sebenarnya adalah ilmu pengembangan diri. Jadi yang saya sudah dalami sekitar 3 tahun dan alhamdulillah luar biasa. Efeknya termasuk juga untuk penjualan, untuk parenting, untuk bahkan untuk menguruskan badan. Oh gitu ya? Bisa. Mantap. Banyak lah untuk terapi. Iya. Termasuk ini Ustaz Abdillah, salah satu alumninya kami, luar biasa Ustaz, yang sudah CH juga. Dan sudah menerapkan ilmu hipnosis untuk menterapi banyak orang. Oke. CH itu catatannya Certified Hypnotist. Ya. Jadi sebenarnya dunia hipnotis itu apa sih, Coach? Apakah memang kita kayak apa? Tatap mata saya. Anda. Oh, enggak ya? Atau kayak uya-kuya gitu ya, bukan ya? Iya. Jadi sekedar informasi bahwa yang stigma yang ada di masyarakat selama ini tentang hipnosis sebenarnya kurang tepat, karena selalu disandingkan dengan yang negatif, kriminalitas, tipu-tipu, bodoh-bodohi orang, bongkar-bongkar rahasia, seperti yang ada di TV-TV itu. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Karena dasar dari hipnosis adalah ilmu tentang kejiwaan. Betul. Jadi ketika kita mengetahui dasar dari ilmu kejiwaan itu, kita bisa gunakan untuk pemberdayaan diri sendiri, pemberdayaan orang lain. Jadi bukan memperdayai, tapi untuk pemberdayaan. Jadi di dalam hipnosis sudah lama ditemukan, bahkan di luar negeri dijadikan mata kuliah, dijadikan jurusan, bahkan ada profesor jurusan hipnoterapi. Sayangnya di Indonesia ini masih jarang, dan saya termasuk ingin mencemplungkan diri di situ karena masih kurang saingan ya. Pasarnya besar. Apalagi kalau di Makassar dan Indonesia Timur. Jadi sebenarnya hipnosis itu, Mr. Anhar, itu sebenarnya untuk justru lebih ke diri sendiri dulu ya, memperbaiki diri sendiri. Betul. Oke. Nah, sekarang kan
sudah sering ya membawakan training-training hipnosis dan sebagainya. Nah, kalau boleh tahu nih, apakah memang banyak ya orang-orang di Makassar ini yang ikut trainingnya dan mereka juga punya bisnis sendiri? Alhamdulillah banyak sekali. Jadi banyak sekali ya. Saya melihat sebenarnya rata-rata orang-orang ikut di training hipnosis adalah karena mereka punya masalah di mentalnya. Oh, mentalnya. Rata-rata pebisnis sebenarnya bukan, kalau mengenai masalah uang banyak yang mampu dari segi keuangan. Kalau mengenai masalah peluang juga banyak, masalah waktu juga banyak. Tetapi ternyata setelah menjalankan bisnis rata-rata bermasalah di mental. Oh, mentalnya. Jadi ketika mental itu bersinggungan dengan bisnisnya mereka, akhirnya berubah menjadi mental block yang membuat mereka menjadi ragu-ragu, takut-takut, malu-malu. Saya biasa menyebutnya dengan sindrom TMR. Takut, malu-malu, ragu-ragu. Oh, sindrom TMR ya. Ketik di komen ya. TMR. Takut, malu-malu, takut-takut, malu-malu, ragu-ragu. Karena ketika ingin mengembangkan bisnis, saya takut deh, jangan-jangan nanti saya ditagih sama orang pajak. Ingin mengembangkan bisnis, saya malu-malu karena saya belum mampu, saya ini orang kampung, saya bukan orang yang punya banyak uang, saya latar belakang keluarganya seperti ini. Kemudian ada ragu-ragu. Ketika diajak berbisnis, tiba-tiba langsung mengatakan terlalu banyak stigmanya, terlalu banyak, oh itu MLM misalnya seperti ini, bisnis jaringan seperti ini. Keraguan-keraguan inilah membuat mereka tidak bisa untuk berkembang atau sulit untuk berkembang. Oleh sebab itu hipno masuk di situ untuk memperbaiki mentalnya para pebisnis yang ada di Indonesia, bahkan seluruh dunia. Oke. Nah, biasanya coach, pertanyaan paling sering yang ditanyakan oleh peserta di workshopnya itu apa sih kira-kira? Pertanyaan paling sering ditanyakan adalah, coach, kenapa saya tidak sukses-sukses, tidak kaya-kaya? Padahal saya ini sudah merasa halal workshop. Halal workshop ya. Halal workshop ada. Semua workshop diikuti gitu semua ya? jenis workshop diikuti. Workshop Facebook Ads, Instagram, Facebook landing page, digital marketing, sales dan sebagainya, hypnoselling, semuanya sudah diikuti, tapi tidak sukses-sukses, tidak kaya-kaya. Mungkin jawaban saya yang sederhana adalah karena mereka tidak fokus. Oh, tidak fokus. Ya, di hipno kita memang diajarkan untuk fokus dengan apa yang akan kita pelajari, yang akan berguna untuk bisnis-bisnis kita. Jadi bijaklah dalam memilih sebuah pelatihan yang memang kita butuhkan. Misalnya di bisnis kita butuhkan skill public speaking misalnya, maka carilah trainer yang berkompeten di bidang itu. Kemudian di bisnis kita butuh tentang strategi marketing. Jujur banyak sekali strategi marketing dan tips-tips marketing yang bisa kita dapatkan di internet, bisa kita download, bisa kita dapatkan e-booknya. Tapi sekali lagi, kalau itu sekadar sebatas teoritis, tidak praktis, tidak dipraktekkan, maka bisa saya katakan bullshit sebenarnya. Artinya tidak ada gunanya. Jadi mending kita pelajari yang langsung bisa kita praktekkan. Belajarlah dari para praktisi. Jadi termasuk Coach Rias ini adalah seorang praktisi juga, karena bukan sekadar teori tapi dia langsung mempraktekkan ilmunya. Itu yang perlu kita lakukan sebenarnya. Tapi ini satu hal yang positif ya, yang saya pelajari dari Coach Anhar. Kan waktu itu sempat saya bilang, Coach, kok bisa selalu saya lihat kalau setiap ikut satu pelatihan ya, terus Coach Anhar bilang cara belajar saya itu saya mau langsung praktekin. Gitu. Apakah memang ya ada hubungannya ketika kita langsung belajar dan action itu, apakah memang bisa memberikan impact yang lebih baik? Betul, karena sebenarnya dalam teori subconscious bertahan paling cuma 1-2 hari. Maka ketika kita dapat ilmunya, action langsung. Jangan terlalu banyak teori, karena kalau terlalu banyak teori tidak ada juga gunanya, akan hilang begitu saja. Jadi perlu dipahami bahwa dalam subconscious mind di situ ada long term memori jangka panjang. Ketika kita bisa memanfaatkan ini, kita akan bisa menjadi manusia yang sangat luar biasa, bukan cuma untuk diri sendiri, tapi juga untuk keluarga, bisa kita bantu orang lain. Dan itu yang paling banyak kita gunakan dalam dunia hipnosis. Kekuatan dari subconscious mind. We're back. Kita kembali. Ternyata kita ada sinyal blok tadi ya, bukan mental block ya. Sinyal blok. Jadi ternyata kalau saya pernah baca nih Coach ya, action activates information. Nah, segala informasi yang kita terima dari buku, kemudian dari training, dari sesi seperti ini ya Coach, kita bertahannya sebentar sekali ya. Sebentar sekali. Short term memory. Dan kalau kita action itu justru mengaktifkan informasi yang tadi. Betul. Coach, saya sering dengar nih,
kalau orang pengen belajar ya kan bisnis harus belajar kan ya. Betul. Dan katanya saya tipe belajarnya tuh orangnya yang saya visual, saya memperhatikan dulu caranya orang. Atau saya cukup dikasih tahu saja, saya mendengarkan ya, auditori ya. Atau mungkin saya harus experience sendiri ya. Kira-kira adakah positif negatifnya, atau setiap orang boleh bilang pokoknya saya kalau visual ya visual aja, atau gimana cara belajar yang terbaik, Coach? Oke, nah tentang di dalam dunia hipnosis kita mengenal bahwa semua orang punya learning channel. Learning channel itu sebenarnya adalah karunia. Saya sebutnya karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana Tuhan itu melebihkan kita untuk satu panca indera yang akan lebih dominan daripada yang lain. Dalam dunia hipnosis biasanya yang paling sering kita gunakan adalah orang yang dominan di penglihatan, baca, tulis dan sebagainya disebut dengan orang yang visual. Kemudian orang yang kelebihan di pendengaran dan bicara biasanya disebut dengan orang yang auditori, punya skill auditori. Kemudian orang yang dominan di praktek dan dirasa disebut dengan orang kinestetik. Sebenarnya ini bisa kita manfaatkan dalam berbisnis. Karena sebagai contoh, kita ingin menawarkan sesuatu, orang visual, maka kalau kita ketemu dengan orang visual, calon customer kita, calon prospek kita, maka orang visual bagusnya kita prospek dengan cara memperlihatkan foto, memperlihatkan video, gambar-gambar dan brosur. Karena itu akan masuk informasinya kepada mereka dan sangat mudah untuk mereka tangkap. Kalau orang auditori ya sudah, lepaskan brosur, tidak usah perlihatkan terlalu banyak foto-foto, perlihatkan saja mungkin nontonkan film atau video, atau langsung ajak ngobrol mungkin. Orang auditori itu semakin sering diajak ngobrol semakin senang mereka sebenarnya. Bahkan mereka bisa menjadi teman curhat yang baik sebenarnya. Next, orang kinestetik ya. Orang kinestetik lebih tepatnya kalau kita langsung suruh coba, suruh rasakan. Nah, di sini gunanya tester. Kalau di mobil ada namanya test drive. Jadi jangan menggunakan senjata bukan kepada orang yang tepat. Misalnya orang visual kita gunakan test drive, ya tidak cocok. Orang auditori kita ajak untuk gunakan tester, ya tidak cocok. Orang kinestetik kita perlihatkan terlalu banyak foto, ya juga tidak cocok. Ya itu gunanya. Jadi sebenarnya learning channel itu sangat bermanfaat juga untuk pemberdayaan diri. Seperti itu. Nah, keren banget kan? VAK ya. Nah, tapi ngomong-ngomong tentang jualan lagi nih, kembali tadi kita sempat sharing-sharing ya di sebelum kita mulai sesi live ini. Kan kadang-kadang orang tuh kalau jualan ya atau bisnis, begitu ditolak sedikit, wah langsung down. Ya, aduh saya pokoknya nggak bakat bisnis deh pokoknya. Nah, kira-kira apakah memang ya semua orang itu berbakat untuk jualan? Nah, apakah punya Allah sudah kasih nggak itu bakat untuk jualan? Atau mungkin ada satu hal yang memang dia belum lakukan sehingga dia tidak bisa menjual dengan baik? Tentang jualan, sebenarnya itu bisa yang namanya bakat itu berarti memang karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Tetapi dalam hal ketika kita membutuhkan bakat itu, maka sebenarnya bisa kita bentuk. Bakat itu bisa kita bentuk dengan cara yang paling utama adalah kita membentuk kepercayaan diri. Nah, banyak pengusaha-pengusaha, pebisnis, entrepreneur dan sebagainya itu, mereka tidak punya kepercayaan diri yang mantap, yang bagus, sehingga ketika ditolak, dia galau, ketika di PHP-in, dia putus asa, bahkan ada yang bunuh diri dan sebagainya. Wah, itu sampai separah itu. Jadi sangat-sangat sakit hati dan sebagainya. Perlu kita ketahui dalam hipno, apalagi dalam materi hipnoseling yang saya sampaikan, tidak ada penjualan yang ditolak sebenarnya. Tidak ada penjualan yang ditolak. Tuh, catat ya. Jadi kenapa bisa seperti itu? Karena dalam hipnoseling kita tidak fokus kepada produk, kita fokus kepada manfaat. Coba kita bandingkan, ketika saya membawa sebuah produk misalnya kepada Coach Reza, kemudian saya sudah menjelaskan, sudah setengah jam saya berkeringat menjelaskan tentang produk tersebut, kemudian tiba-tiba Coach Reza tidak membelinya, apakah itu ditolak? Ya itu ditolak namanya. Itu bisa saja disebut dengan PHP-in juga. Tetapi kalau saya menjelaskan manfaat, saya sudah jelaskan manfaatnya kepada Coach Reza, apakah itu ditolak? Tidak mungkin sebuah informasi itu ditolak karena sudah terlanjur didengar. Jadi perlu kita fokuskan bahwa dalam penjualan, dalam berbisnis, jangan terlalu fokus kepada produk. Kenapa? 3 hal yang membuat kita tidak boleh fokus kepada produk. Yang pertama, pasti akan ada saingannya. Dimanapun Anda membuat sebuah produk yang bagus, pasti akan ada saingannya. Yang kedua, akan ada produk KW. Itu dia masalahnya. Akan ada produk KW yang akan muncul di suatu hari nanti yang akan bisa menjatuhkan produk kita. Dan yang ketiga, kalau Anda terlalu fokus kepada produk, bayangkan kalau Anda tidak bawa produknya, tiba-tiba langsung Anda ingin memprospek seseorang yang nyatanya dia adalah seorang yang
sangat bagus untuk diprospek, kemungkinan besar akan menjadi partner bisnis yang bagus. Tapi kalau kita fokus kepada produk, maka kita bisa gagal closing. Hati-hati. Hati-hati ya. Sakit hati lagi jadinya. Jadi itu. Jadi yang saya juga ingin sampaikan mungkin sama teman-teman sekalian, kenapa kita perlu berbisnis, kenapa kita perlu pede dalam berbisnis adalah karena ada 3 alasan lah. Yang pertama karena kita boleh kaya. Boleh kaya? Boleh. Semua orang boleh kaya karena kenapa? Makan kita sama kok. Aktivitas kita sama, kerja kita sama. Kemudian kalau dia bisa sukses, kenapa kita tidak sukses? Kalau dia bisa kaya, kenapa kita tidak? Yang kedua, kita wajib kaya. Kenapa kita wajib kaya? Karena Rasulullah mengajarkan kita tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Yang ketiga, kita harus kaya. Kenapa kita harus kaya? Karena banyak harus kita bantu. Kalau kita kaya untuk diri sendiri, egois namanya, coach. Betul. Tapi kalau kita kaya untuk orang banyak, alhamdulillah banyak yang bisa kita bantu, banyak yang bisa kita tolong. Orang-orang di sekitar kita butuh bantuan kita. Yang itu yang membuat saya termotivasi untuk menjadi seorang entrepreneur. Yang tadinya saya adalah bangsawan, bangsa karyawan. Yang berhijrah menjadi seorang entrepreneur, seorang trainer juga, seorang hipnoterapis juga. Masya Allah ya. Ini beliau ini punya training-training yang bisa membantu ya. Seperti yang pernah saya ikuti itu hypnoselling zaman now ya. Hypnoselling zaman now, alhamdulillah. Terus yang kedua itu apa tuh coach ya waktu itu yang sampai bocornya saya injak-injak kaca waktu itu. Injak-injak beling ya. Oke, namanya workshop Spekta Hipnosis. Spekta Hipnosis itu level 2-nya ya. Itu level 2-nya. Betul. Nah, dan ini luar biasa juga dengan Anhar Foundation yang sudah dipimpin oleh Coach Anhar. Ini kita bisa mendapatkan sertifikasi nasional. Betul. Tentu ada kualifikasinya ya. Ya, ada kualifikasinya. Jadi sekedar informasi bahwa hipnosis itu bukan ilmu abal-abal, bukan klinis, bukan mistis, jampi-jampi gitu ya. Itu semuanya adalah alamiah, ilmiah dan Islamiyah. Dan kalau mau belajar, saya sangat menyarankan minimal untuk diri sendiri dulu lah, karena saya tahu bahwa kita pasti punya banyak mental block, banyak dalam diri kita yang harus kita perbaiki dulu. Ada fobia, ada trauma mungkin di masa lalu yang harus kita let it go, let it close, sehingga nanti kita bisa future pacing untuk menata masa depan yang lebih baik dan bikin rencana actionnya seperti apa. Dan berikutnya adalah kalau kita ingin sukses, maka memang perlu berjamaah. Sukses berjamaah. Harus berjamaah. Jadi saya tadi ini bagus banget ya. Kita boleh kaya, kita wajib kaya, dan kita harus kaya. Masya Allah, luar biasa sekali. Nah, ngomong-ngomong tentang bisnis juga coach tadi ya. Kan tidak banyak orang yang menekuni profesi trainer atau edukator ya kalau saya bilangnya. Jadi saya menganggap ini Coach Anhar seorang edukator ya. Jadi tidak sekedar motivator tapi edukator juga. Dan boleh sharing nggak sebenarnya apa sih tantangannya kalau kita mau memulai bisnis di bidang edukasi atau yang seperti Coach Anhar sedang jalankan sekarang? Nah, tantangannya adalah karena tidak ada produk yang dilihat. Manusia sebenarnya pikiran bawah sadarnya selalu menuntut sesuatu yang nyata, yang konkret. Sedangkan jasa, apalagi di bidang training itu sesuatu yang tidak dilihat. Saya ingat betul loh ketika pertama kali saya membuat sebuah training, saya jual harga tiket 20.000 pun tidak laku. Masya Allah, 20.000 tidak laku. Bahkan saya pernah bikin training berstandar internasional, bawa bule, saya sengaja bawa bule dari Amerika jauh-jauh untuk mengisi sebuah training internasional, dan pesertanya cuma 2 orang. Luar biasa kan? Tetapi ketika kita mengetahui bahwa ternyata training soft skill itu sangat-sangat bermanfaat, sangat-sangat dibutuhkan, dan ternyata banyak peminatnya, alhamdulillah. Dengan itu kita bisa mengembangkan salah satu jasa ini. Karena kenapa banyak orang yang butuh untuk diperbaiki mentalnya, butuh untuk diperbaiki psikologinya, butuh untuk dibantu dari segi yang sebagainya. Dan paling penting sebenarnya adalah terkadang mereka cuma butuh teman curhat. Teman curhat karena banyak unek-unek yang ada di pikiran. Sehingga banyak datang ke klinik saya untuk diterapi, banyak yang datang sekedar curhat. Ya, tapi setelah itu ternyata masalahnya terselesaikan, alhamdulillah atas izin Allah. Ternyata hipnosis banyak membantu orang. Sudah ribuan orang yang kita terapi. Anhar Foundation sudah ada 33 cabang seluruh Indonesia. Sudah sekitar 30.000 alumninya. Alhamdulillah. Dari berbagai training yang kita adakan. Jadi sebenarnya ilmu itu bisa berkali lipat ya. Betul. Kalau kita tidak simpan ya, kita harus share,
kita manfaatkan. Ya, saya sebut dengan multi level amal jariah. Masya Allah, multi level amal jariah ini. ML aja ya. Iya, ML aja. Jadi bukan MLM ya. Jadi multi level amal jariah artinya ketika kita mengajar seseorang dan ilmunya itu bermanfaat, dia sampaikan kepada 10 orang selanjutnya. Bagaimana kalau kita mengajar 10 orang? Berarti kita sudah dan dia menyampaikan kepada 10 orang berikutnya, berarti kita telah mendapatkan amalan dari 100 orang amal jariah tersebut. Jadi saya sangat bersemangat di bidang ini, bidang training ini dan entrepreneur ini, karena kita bukan sekadar menolong orang, tetapi kita juga punya aset lah untuk amal jariah. Itu yang paling penting, karena bisnis bukan cuma soal untung rugi, tapi juga tentang surga neraka. Apa aset kita di masa yang akan datang, apa aset kita untuk akhirat kelak kita, insya Allah. Dan memang ya di dalam hadis ya, barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan dan kemudian orang yang ditunjukkan itu dia melakukan kebaikan, maka orang yang menunjukkannya akan mendapatkan pahala ya sama seperti orang yang melakukannya. Betul sekali. Tidak kurang sedikit pun. Tidak kurang sedikit pun. Masya Allah. Itu yang menjadi termotivasi saya untuk selalu memberikan training soft skill yang bisa untuk pengembangan diri orang banyak. Baik. Alhamdulillah. Termasuk hari Selasa ini tanggal 26 nanti insya Allah kami akan adakan training hypnoparenting. Hypnoparenting nih, orang tua cocok, guru-guru cocok, calon orang tua juga cocok. Para tuna asmara ya. Tuna asmara, jomblo. Oh, single. Ini bisa hadir ya di hypnoparenting. Itu di mana? Di Hotel Wis Prime. Insya Allah tanggal 26 Maret hari Selasa jam 1 siang. Jadi hypnoparenting lebih banyak tentang bagaimana seni mendidik dan bagaimana kita mengedukasi anak kita sesuai dengan psikologinya mereka. Tidak ada pemaksaan sama sekali dan sesuai dengan minat dan bakatnya, bahkan sesuai dengan potensi lahiriahnya mereka. Insya Allah. Dan sekarang kan juga banyak orang tua yang berpikir ya, wah anak saya bisa saja jadi dokter tapi bisa juga untuk jadi pengusaha. Gitu. Jadi ini tren workshopnya bisa akan membantu ya, sangat membantu, membuka mindset kita sebagai orang tua ya. Betul, tidak selamanya harus jadi bangsawan seperti saya dulu. Ya, tetapi sebenarnya dunia entrepreneur itu sangat luas. Karena kenapa? Sudah dalam agama juga disampaikan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki itu adalah dari berniaga, dari berusaha, berwirausaha. Jadi sangat baguslah ketika kita berusaha, karena kita juga bisa memperluas silaturahmi dan memperlebar manfaat juga. Nah, ini mungkin kita bisa kasih tips nih, Mister. Bagaimana caranya ketika seseorang itu tidak percaya diri, tapi dia ingin, ya misalnya sebelum jualan, sebelum ketemu dengan prospekan, atau sebelum posting nih ya, dia seketika bisa menjadi orang yang percaya diri. Ada nggak tipsnya kayak gitu? Nah, saya berikan satu tips yang berkaitan dengan itu, tapi gaya-gaya ala hipnosis lah. Bisa kita memanfaatkan yang namanya the power of affirmation. The power of affirmation. Affirmation. Jadi ketika kita lagi down, ini yang paling sering saya sampaikan di kelas. Ketika kita lagi down, lagi tidak bersemangat, lagi ditolak sama customer, lagi di PHP-in, lagi gagal dibeli oleh buyer dan sebagainya, atau tiba-tiba langsung saja merasa ragu-ragu, takut-takut, malu-malu untuk melakukan proses jualan, bahkan memposting sesuatu, maka dalam the power of affirmation saya biasa memasang anchor dari pikiran bawah sadar adalah bayangkan atau pikirkan wajah orang-orang yang kita sayangi tersenyum kepada kita. Maka itu bisa menjadi semangat kita, motivasi kita yang terbesar untuk bisa menjadi lebih sukses lagi. Yang paling sering saya gunakan adalah bayangkan wajah orang tua yang tersenyum kepada kita ketika kita sudah sukses. Ini sambil merem nggak? Iya. Boleh sambil merem ketika itu menjadi sangat fokus dengan tutup mata, tapi boleh juga sambil buka mata ketika tetap bisa dihayati. Bayangkan wajah orang-orang yang kita sayangi tersenyum kepada kita ketika kita sudah sukses. Maka insya Allah itu akan menjadi mood booster yang sangat luar biasa, akan menjadi motivasi dan pembakar semangat yang sangat luar biasa untuk kita bisa kembali bersemangat. Jadi no matter what tantangannya, apapun tantangannya, the power of affirmation ini akan bisa langsung mengubah seketika ya. Mengubah seketika mindset kita, mood kita sekalipun. Iya, betul. Karena kalau kita mengingat kembali ya, untuk siapa kita berbisnis. Betul, untuk siapa kita berjuang. Itu akan langsung meningkatkan semangat kita. Betul. Masya Allah. Nah, kira-kira nih Coach, ada nggak pesan-pesannya untuk teman-teman di luar sana yang sedang membangun bisnisnya atau yang sedang berpikir-pikir saya layak nggak ya untuk berbisnis? Ada nggak Coach sedikit pesannya? Sip. Pesan saya yang pertama adalah siapapun Anda ketika Anda seorang karyawan, bangsawan, pegawai atau apapun namanya, Anda tetap
adalah seorang yang disuruh-suruh. Tapi siapapun Anda, ketika Anda adalah seorang pebisnis, Anda adalah bosnya. Anda yang menentukan masa depan Anda, kesuksesan Anda. Anda bisa bergaji 100 rupiah per hari, 1000 rupiah per hari, tapi juga bisa bergaji 100 miliar per hari, 1 triliun per hari kalau Anda mau. Maka jadilah entrepreneur yang sukses dan jangan patah semangat. Oke, Insya Allah. Nah, boleh nggak kita buka kesempatan nih untuk kita, kira-kira ada teman-teman yang ingin bertanya langsung kepada Coach Anhar? Ya, kita buka 3 aja Coach ya, paling maksimal ya. Ini ada Pak Bima ini ya. Apa nih kebetulan? Yang pasti jangan sambil tidur Coach. Boleh kalau mau tidur, kebetulan kalau terlalu kecapean silahkan. Silahkan ya. Ya, ini ada lagi kan ini ada Mbak Yanino di Bone ya. Saya baru ketemu kemarin gitu. Miss Ainun kebetulan salah satu alumni kita workshop juga. Saya pernah terapi juga, alhamdulillah. Waktu di Bone. Ini ada Bapak Andi Mapayoe nih. Halo Coach. Apa kabar? Beliau adalah yang punya Bakso Isam. Bakso Isam ya, Masya Allah. Beliau juga kayaknya nih punya banyak usaha nih. Banyak usahanya. Banyak multi entrepreneur. Boleh sekali-sekali nanti undang Coach Ewa. Oke. Masya Allah. Nih. Pada Fatima. Dari MSI ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mudah-mudahan nanti ya, ini kayaknya nggak ada pertanyaan nih, kayaknya sudah cukup jelas. Sudah cukup jelas. Jadi kalau boleh saya rangkumkan kembali, sebenarnya menjadi entrepreneur itu sebenarnya tinggal kita niat saja ya Coach ya. Untuk pertama, apa nih? Ada pertanyaan? Kita jawab dulu nih. Bagaimana rahasia ya Coach Anhar selalu ceria? Ya, emang betul ya teman-teman, kalau ketemu sama Coach Anhar, ya ini selalu senyum dia. Tidak peduli apapun, dia suara lagi serat tapi selalu senyum. Apa tipsnya Coach? Kenapa selalu bisa ceria? Nah gini, saya sendiri adalah orang yang sangat-sangat yakin ekspresi kita akan mewakili kondisi rezeki kita. Ekspresi kita menentukan kondisi rezeki kita. Bahkan menentukan tebal tipisnya dompet kita. Jadi ketika kita berekspresi dalam keadaan ceria, sekalipun dompet kita lagi tipis, rezeki kita lagi serak, insya Allah justru akan menjadi lebih lancar setelah itu. Jadi kenapa? Karena rezeki hanya selalu datang kepada orang-orang dengan 2 kategori. Yang pertama dia optimis. Yang kedua dia adalah bersemangat dan selalu tersenyum. Nah, seperti itu ya. Oleh sebab itu ya rajin-rajin senyum, harus selalu ceria, harus selalu mempertahankan kondisi emosi yang menyenangkan. Bahkan ketika saya mengetik di WA atau membalas chat di Facebook sekalipun, saya selalu memberikan emoticon yang tersenyum. Sebenarnya bukan sekedar untuk branding, tetapi lebih tepatnya adalah untuk memberikan feedback. Ketika kita tersenyum kepada orang akan merasakan bahwa Coach Anhar lagi tersenyum kepada kita ini. Jadi kita harus balas dengan chat ini dengan tersenyum. Alhamdulillah tidak ada yang sakit hati. Semua permasalahan menjadi lebih ringan dan sangat-sangat membantu lah dari segi psikologi. Jadi walaupun kita chatting, ekspresi kita tidak kelihatan kecil, tapi pada saat kita punya mood juga itu energi bisa tersampaikan ya ke lawan bicara kita ya. Chatting dalam keadaan marah, dalam keadaan bad mood sekalipun, tapi kalau kita memberikan emoticon yang tersenyum, itu akan menularkan senyuman juga kepada orang lain. Nah, itu rahasianya. Minimal meredamkan ya emosi ya. Meredamkan emosi. Iya. Jadi gimana Coach Ewa sudah terjawab ya. Jadi mungkin sambil makan bakso juga bisa semakin ceria ya. Iya. Kapan-kapan lah Coach Ewa ya. Iya. Bakso Isam namanya. Bakso Isam. Todopuli. Iya. Coach, kalau tadi nanti mau pesan tiket yang tadi ya, untuk Hypnoparenting itu bisa pesan kemana ya? Kebetulan tiketnya kita dalam bentuk digital, jadi langsung kalau mau chat WA boleh. Nomornya 085 215 544 115 ya. Nah, itu kita banyak mengulas tentang bagaimana kekeliruan dari cara kita mendidik anak selama ini, dan insya Allah kita akan sama-sama memperbaiki diri untuk bisa membuat generasi kita ini, generasi milenial ini menjadi jauh lebih baik, jadi pendidikan dengan cara yang smart. Oke, jadi sebenarnya ini juga materinya bukan hanya untuk orang tua yang punya anak balita, bukan aja, tapi semua orang tua ya. Semua orang tua, bahkan guru, dosen, pemerhati pendidikan itu
sangat disarankan untuk ikut. Sangat disarankan, dan Iya. bisa follow ya akun Boleh. Facebooknya Coach Anhar ya. Anharu Haris. Anharu Haris, betul Iya. sekali. Siap. Oke, masih adakah kira-kira pertanyaan? Ini ada teman saya nih, Mas Endi Nugroho. Iya. Ini salah satu penulis buku nih. Oh. Iya, penulis buku dari Salam Bogor. kenal Pak Endi ya. Iya, saya tahu nanti bisa kolaborasi sama beliau ya. Boleh. Masya Allah. Sip. Nah, apalagi ya kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, saya mengucapkan terima kasih untuk Coach Anhar ya, Sip. sharing on the road-nya yang pertama kali nih ya. Iya. Masya Allah, saya bersyukur sekali bisa dimentori langsung oleh beliau. Banyak hal yang saya bisa dapatkan, bahkan tadi dikasih sertifikat ya. Iya. Nah, sertifikat Certified. yang menurut saya ini luar biasa sekali. Saya udah lama nggak dapat sertifikat nih, Mister. Iya. Dan itu standar nasional. Dia gelar dan akademik sekaligus sertifikasi Oke. standar nasional. Jadi sudah bisa dipakai di belakang Iya. nama. Di mana tadi? Iya, Saya iya, pengen iya. pamerin, cuma ada di belakang kayaknya, tapi nggak apa-apa ya. Jadi teman-teman ya tetap semangat. Insyaallah. Apapun kondisi teman-teman per hari ini ya, menjadi seorang entrepreneur itu bisa banget. Bisa Iya, banget. bisa banget. Kenapa? Tadi pesannya Coach Anhar, kita itu boleh kaya ya. Allah sudah memberikan rezeki, dan salah satunya bisa dengan cara yang namanya entrepreneur. Kemudian kita wajib kaya ya, karena memang banyak kebutuhan di masa depan ini ya. Dan yang ketiga, Harus kaya. kita harus kaya. Banyak yang kita bantu. Betul, supaya banyak yang bisa kita bantu. Baik. Sip. Oke. Terima kasih untuk waktunya, Terima kasih, Pak. Mr. Sama-sama. Anhar ya. Kalau memang ada kesalahan kata, itu sepenuhnya dari saya, dan kalau ada yang benar dan baik itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau memang nanti pengen sesi yang lebih intim lagi bersama Coach Anhar, silakan boleh Siap. sama Coach Anhar. Kita bisa Boleh. sambil ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi ya. Boleh, siap. Kita atur jadwal kopdar asalkan bukan Jumat, Sabtu, Minggu. Itu Biasanya dia. jadwal training ya. Jadi Senin Kamis ini bisa nih. Senin sampai Kamis aman lah. Sip, Atur ya. jadwal saja. Insya Allah ya. Baiklah, kita akhiri sesi sharing kita. Bisa banget bincang santai bareng entrepreneur. Dan sekali lagi jazakallah khairan ya Coach Anhar. Semoga Allah berkahi setiap usaha kita dan juga Amin, teman-teman amin. yang ada di live Insya Allah. Facebook ini. Kita doakan sukses semuanya Amin. menjadi seorang entrepreneur untuk Indonesia. Indonesia Bisa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.